Selamat siang, Pak John. Siang, Abang. Sebagai salah satu manajer di Hotel Sesando, bagaimana Pak John? Anda melihat ini Hotel Sesando sekarang ada maju, ada mundur. Kira-kira pendapat Anda sebagai manajer bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Jadi, Hotel Sesando ini salah satu aset Pemprov ya. Tentu saja maju mundur itu baik dan tidak baik itu selalu ada. Hanya kami karyawan yang ada di sini senantiasa berkomitmen untuk selalu berada di teman ini di perusahaan ini, di hotel ini dalam setiap situasi. Kami tidak pernah meninggalkan tempat ini karena alasan apapun, apalagi karena alasan situasi. Ada beberapa, tapi itu mungkin mereka yang punya komitmen lain. Tapi bagi karyawan yang sudah lama di sini, itu jarang sekali. Karena kita berkomitmen hotel ini adalah bagian dari kita. Memang soal maju mundurnya itu tergantung manajemen ya. Tapi yang menjadi catatan kita semua, 3 tahun mundur kemarin dari kurang lebih dari April 2020 itu sampai dengan masa endemi 2023 itu kondisi kita memang sangat memprihatinkan. Saya rasa semua. Nah, hotel ini hotel tua, tentu butuh banyak pengorbanan, butuh banyak materi untuk membuat tempat ini berubah. Dalam hal ini karena butuh uang tentu saja. Nah, sampai dengan saat ini tempat ini betul-betul di bawah beberapa direktur ya pernah terjadi. Waktu di 2019 sampai dengan 2022 itu di bawah direktur pertama Marianto, beliau dengan ekspektasinya, dengan kondisi pasar pada saat itu beliau memimpin. Maju mundur iya, karena kondisi saat itu yang menghantam kita semua secara internasional, apalagi lokal di sini waktu itu kan COVID. Begitu COVID habis, masuk Seroja. Nah, kesulitan kita pada saat itu bagaimana memperbaiki kondisi fisik tempat ini setelah dihantam badai cobaan-cobaannya secara terus-menerus. Itu benar-benar butuh komitmen dari kami karyawan bahwa hotel ini terpuruk seperti ini tidak bisa kita tinggalkan. Kita upaya dengan berbagai upaya dan daya, dengan tentu saja mengorbankan banyak hal sehingga dia kembali kelihatan seperti ini. Setelah COVID kemarin, Seroja kemarin, sekarang ada badai baru. Badai baru kalau menurut kami bahwa kondisi fisikal negara kita khususnya berpengaruh terhadap kondisi fisikal NTT, yang mana banyak kegiatan-kegiatan pemerintah itu tidak bisa dilakukan sebagaimana biasanya dari tahun ke tahun karena kondisi itu. Jadi ini berdampak sekali terhadap hotel, baik dari tingkat hunian apalagi maisnya. Juga kondisi fisikal ini sangat berpengaruh sekali terhadap peredaran uang, baik untuk para entrepreneur dan lain sebagainya. Itu membuat pilihannya kecil, apalagi di tempat tua seperti ini. Tapi kami tetap optimis bahwa tempat ini suatu saat akan kembali menjadi ikon. Itu keyakinan, kebanggaan NTT. Keyakinan. Entah keyakinan itu terrealisasi kapan, yang jelas ini proses. Tapi kalau dilihat dari tahun 2020, 2019, 2020 terpuruk itu di 2021, 2022 itu betul-betul kita lihat semua bahwa tempat ini sebenarnya bukan pilihan lagi. Kondisi fisik, situasi pasar dan lain sebagainya, ditambah dengan fasilitas. Tetapi dengan adanya beberapa komitmen dari pemimpin, ya, dari direktur, lebih-lebih kami rasa setelah komitmen itu kelihatan sekali jelas pada saat direktur yang sekarang ini ya, Pak John Lim, mungkin memang tidak bisa mengatasi soal, tetapi bisa memecah beberapa persoalan.
tidak bisa tempat ini dengan menggunakan satu tangan untuk keluar dari persoalan. Tentu butuh supporting, butuh dukungan dari stakeholder, mulai dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Hanya saya belum tahu bagaimana standing position dari setiap stakeholder itu terhadap tempat ini, sehingga melahirkan komitmen. Kami berharap bahwa dengan menganggap atau mempunyai perasaan tempat ini adalah milik pemerintah, hotel ini kembali menjadi kebanggaan. Itu harapan kami karyawan. Mudah-mudahan harapan ini terpenuhi. Walaupun harapannya agak sulit dengan kondisi saat ini, ya. Tapi kami selalu berusaha. Jujur saja, kalau dengan saat ini, dengan persoalan saat ini, untuk kita bilang hak-hak terpenuhi, itu tidak. Tapi kami menganggap itu bagian dari proses. Suka tidak suka bukan soal itu, tapi soal bagaimana tempat ini menjadi eksis, lahir dari kami. Syukur kalau ada bantuan atau ada dari pihak lain yang bertanggung jawab, misalnya untuk mengatakan kami hadir buat ini sehingga tempat ini menjadi berubah. Itu hal lain. Tapi sampai dengan saat ini saya belum merasakan bahwa ada satu kehadiran baik yang menjadi stakeholder yang punya kapasitas penting bahwa tempat itu. Kami belum lihat sih, karena segala satu perubahan yang terjadi di sini ada wujud komitmen karyawan dan pimpinan yang saat ini ada. Dan kita karena kekurangan itu juga kita mengerjakannya pelan-pelan, pelan sedikit demi sedikit. Berharap bahwa satu saat ini kembali hotel ini menjadi hotel pilihan untuk semua pelanggan yang betul-betul merasakan Sesando ini adalah hotel legend di Nusa Tenggara Timur. Begitu kan? Jadi mungkin Anda sebagai manajer melihat pekerjaan di Hotel Sesando ini, setiap karyawan kan dari pagi sampai malam, cara membayar karyawan, gaji karyawan, Anda melihat bagaimana? Begini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tempat ini dengan berbagai persoalannya. Nah, soal ini tentu saja mempengaruhi karyawan. Kita punya komitmen untuk bersama dengan tempat ini. Kami sadar bahwa perubahan itu tidak datang dari pemerintah saja, tapi dari karyawan. Kalau memang pemerintah atau pemilik tempat ini belum, maka kami karyawan juga ada terus di dalamnya supaya komitmen terwujud. Kalau soal gaji, bahwa dibayarkan tidak dibayarkan, tapi sesuai kondisi yang ada. Sekarang ada transparan informasi terkait dengan keuangan dalam tanda petik ya, tentang alur uang. Jadi kalau misalnya kita bilang kita punya gaji belum bayar atau kita punya gaji bayar bertahap, kenapa? Maka kita lihat bahwa ini kondisi keuangan baru bisa diakomodir sampai tahap sambil masih menanti kondisi berikutnya bisa dipenuhi. Tapi praktis semua alasan yang diberikan itu sesuai dengan kondisi, tidak dikarang-karang. Dan informasi yang disajikan itu transparan. Versi kami ya, kami tidak tahu. Jadi ini terakhir ya, Pak Jon ya. Ini pengalaman saya nih. Kalau di Jakarta melihat kebanyakan seperti hotel-hotel, terus tempat-tempat pariwisata itu dipegang oleh swasta. Dan itu pesat, maju sekali. Dan saya sudah baca situasi mulai dari Jakarta sampai di Bali, saya lihat keadaan betul kalau swasta yang pegang. Kira-kira pendapat Pak Jon bagaimana tuh? Iya. Begini, hotel ini pergantian manajemennya itu termasuk sudah terjadi beberapa kali ya. Teman-teman kami di sini mengalami pergantian manajemen dari PTRS ke Jawa Pos, dari Jawa Pos ke Fajar. Itu hal biasa. Kemudian dari Fajar ini dengan dinamika yang berbeda ke pemerintah. Tetapi menarik tadi pertanyaan antara pengelolaan dilakukan oleh swasta dengan yang sekarang ini oleh pemerintah melalui badan usaha militer atau terserah atau apapun itu. Jadi ini bukan mengecilkan pemerintah ya, bukan. Sama sekali tidak. Saya melihat contoh di Jakarta aja. Tidak sama sekali ya, karena saya bilang bahwa yang pasti
bahwa pemerintah juga melihat ini sebagai potensi. Tapi ada kondisi-kondisi yang belum sampai ke arah itu. Nah, kalau di swasta dulu, kita tidak memikirkan tentang bahwa uang untuk investasi itu dari mana. Kita tidak pernah terlibat bahwa kalau ini rusak, perbaiki ini uangnya dari mana. Kita tidak pernah terlibat kalau kondisinya begini, uangnya kita harus bagaimana. Tidak. Segala sesuatu persoalan operasional di swasta itu sudah dibicarakan dan sudah terprogram dan alokasi dananya sudah ada. Begitu rusak, maka kita tidak perlu tanya lagi, uang di mana, ada uang atau tidak. Itu beda sekali. Nah, bicara tentang itu dengan kondisi saat sekarang ini, dengan kondisi pasar, dengan situasi ekonomi, saat ini dengan situasi hotel yang seperti ini, sedikit beda jauh. Makanya saya bilang, teman-teman di sini merupakan betul-betul memahami kondisi ini dan menganggap tempat ini bagian dari mereka punya hidup. Sehingga tidak tergerus dengan tawaran-tawaran yang lain. Ada banyak hotel di tempat ini, banyak sekali. Tapi kita tidak pernah meninggalkan tempat ini karena situasi. Tapi sangat besar harapan kita jangan menjadi korban dari situasi. Baik pada saat kita nanti pensiun maupun saat sekarang. Jadi pesan terakhir sebagai manajemen di Hotel Sasando ini kepada khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pesan terakhir. Pesan saya begini. Saat sekarang ini Hotel Sasando milik masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui pemerintah tentunya. Bahwa apapun hasil dari sini itu tidak pernah kita menganggap untuk kepentingan orang per orang. Lebih dan kurang, saat ini saya tidak bicara lebih karena saya tahu masalahnya apa. Jadi saat ini bahwa pada kondisi ini tidak memberikan kontribusi apa-apapun kepada pemerintah, bahwa memang situasi, kondisinya begitu. Nah, harapan saya mudah-mudahan kita jangan terus dalam kondisi ini. Ada upaya supaya berangkat dari soal ini. Kalau mau berharap semua punya uang datang begitu saja atau ada penyimpangan dulu, tidak. Seperti saya bilang tadi bahwa saat sejauh ini bahwa penggunaan semua uang yang dapat itu kita transparan. Terlepas dari pertanggungjawaban seperti apa, itu bukan ranahnya karyawan menurut saya. Silakan pihak-pihak terkait itu masuk ke ranah itu. Tapi sangat harapan kita bahwa mari peduli dengan tempat ini karena ini milik masyarakat NTT. Jangan lihat bahwa kami kerja di sini, kita yang kerja di sini itu semuanya orang NTT, kira dari luar. Nah, harapan saya ini tempat semua masyarakat. Hanya menjadi catatan tempat ini harus memberikan hasil. Itu saja. Oke, terima kasih sebagai manajemen Hotel Sasando di Kota Kupang. Terima kasih. Selamat bertugas, Pak John. Terima kasih.